Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah, ya, melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Semoga teman-teman semua selalu diberkahi kehidupannya dan selalu Allah beri keistiqomahan dalam menjalani kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah tema kultum saya pada hari ini adalah kejujuran tidak akan membuat kehancuran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Sahabatku semuanya, dimanapun kalian berada, modal dalam kehidupan kita adalah jujur. As-siddiqu ma'allah, jujur bersama Allah. As-siddiqu ma'a rasulillah, jujur bersama Rasul. As-siddiqu ma'an nafs, jujur bersama diri sendiri. As-siddiqu ma'an nas, jujur bersama sesama manusia. Modal dalam beribadah bisa kita mampu terapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Memang di zaman sekarang, ya, zaman now ini, dimana jujur ini terkadang dianggap nggak ada artinya. Atau jujur ini kadang membuat orang rugi. Atau mungkin jujur membuat kita ini justru dijauhi oleh orang-orang. Begitulah tanggapan sekarang yang ada. Ya. Namun, Nabi Muhammad SAW, jangankan sudah menjadi nabi, semenjak lahir, besar di Makkah, sudah dikenal oleh orang-orang sebagai orang yang jujur. Bahkan mendapatkan gelar sebelum menjadi nabi. Itu di masa Nabi SAW masih di masa belum menjadi nabi. Ya, masih di masa Nabi SAW ini belum mendapatkan wahyu, ya, belum menerima wahyu. Ya, sudah membawa sifat kejujuran. Ya, bahkan ketika Nabi Muhammad SAW ini belum menerima wahyu. Apa sabda daripada Nabi SAW? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Ya, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menyempurnakan akhlak. Sahabat semuanya, kejujuran adalah fitrahnya manusia. Tidak ada seseorang pun, ya, tidak ada seorang pun yang mau dibohongi. Bahkan seorang yang sering berbohong saja tidak ingin dibohongi, tidak ingin dihianati. Ya. Karena setiap orang itu memang butuh kejujuran. Ya, pada hakikatnya memang sangat membutuhkan kejujuran. Tidak ada seseorang teman yang tenang nih, ya. Nggak ada seorang teman yang tenang ketika dia memiliki teman ini yang punya sifat pembohong, ya. Jangankan seorang teman, dalam rumah tangga misal, istri dibohongi oleh suami, istri ini gak akan tenang. Atau suami dibohongi oleh istri, maka suami ini tidak akan bahagia. Seperti itu. Ya, di sini kita mendengar Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, orang beriman pasti jujur. Lalu Allah perintahkan ittaqullah, ya, dan bertakwalah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan bergabunglah kamu bersama mereka yang jujur. Ya, dengan jujur seseorang menjadi tenang. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah membekali Rasulullah SAW dengan istana yang megah, dengan kekuatan dan senjata yang canggih. Tidak, sahabat semuanya.
Allah hanya membekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat yang dengannya diterima, dengan sifat yang dengannya risalahnya ini dipercaya. Karena Nabi adalah seseorang yang jujur. Ya, ma jarabna 'alaika kadhiba. Kata orang kafir Makkah ketika itu, ya, ketika Nabi ini memastikan, apakah kalian masih percaya padaku? Ya, semua berkata, ma jarabna 'alaika kadhiba. Aku tidak pernah mendengar engkau Muhammad berdusta. Subhanallah. Begitulah kejujuran, teman-teman. Ya, kejujuran ini menjadi sangat penting. Bukan hanya di zaman kenabian, bahkan sampai zaman sekarang, kejujuran itu sangat penting, ya. Salah satu sifat terbaik yang harus dimiliki setiap manusia adalah kejujuran. Menciptakan kebersamaan sehingga tidak ada selisih, ya, antar sesama. Ya, jujur saja, seperti itu. Seperti dikisahkan dalam peletakan Hajar Aswad. Ya, satukan perbedaan untuk kebersamaan. Tidak ada Tuhan selain Allah, teman-teman semuanya. Semoga kita termasuk sebagai orang-orang yang jujur, amin. Orang-orang yang taat, amin. Orang-orang yang sungguh-sungguh ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Rabbal Alamin. Sekian beberapa ringkasan kata yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran, ya, dari sebuah kultum yang mungkin singkat, namun semoga bisa memberikan pembelajaran bagi kita, terutama saya pribadi. Ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.